kebijakan khusus misalkan gitu, akhirnya ya kita telepon-teleponan kan gitu. Tapi riskan juga. Pemerintah boleh ke sekolah, boleh tatap muka, Al-Hasanah sudah siap. Hayu ngobrol. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk teman-teman semua, kembali lagi di podcast Al-Hasanah. Di sini kita paling pertama awal untuk melaksanakan podcast. Dan terima kasih juga kepada Bapak Aidini Purwandi yang telah meluangkan waktunya ya untuk podcast hari ini gitu. Oke, langsung saja mungkin Pak bisa mengenalkan diri terlebih dahulu gitu kan. Siapa Bapak ini dan sebagai apa di sini gitu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Aidini Purwandi, asli orang Manonjaya, ya, kelahiran di Manonjaya, Tasikmalaya. Saya juga tinggal sekarang di Cibeber, Desa Sukahening, Desa Cibeber, Kampung Sukahening. Kampung Sukahening. Jadi daerah Manonjaya. Daerah masih di Manonjaya. Dan saya bisa berada di sini ya dari awal ngerintis sekolah di SMK Plus Al-Hasanah di tahun 2009. Jadi ini adalah sesepuh ya Pak. Sesepuh SMK Plus Al-Hasanah. Bukan juga, tapi ada sebenarnya yang paling senior yang perintis, yaitu yang kita kenal Pak Edi Rudiana, yaitu mungkin awal kesepuhan khususnya yang kurikulum pertama itu beliau dengan tim yang lainnya. Dengan tim lainnya. Nah, dan saya juga mungkin di sini diawali sini itu bukan langsung sekarang ya, alhamdulillah diberikan amanat oleh Bu Haji dan Pak Haji Ketua Yayasan Hayat Budiman 45 untuk memimpin di sekolah ini. Tapi sebelumnya tidak langsung ujug-ujug. Seperti ini kan gitu kan. Jadi Bapak benar-benar merasakan dari alasan awal itu berarti ya? Berawal dari guru multitalentan. Jadi multitalentan itu siswaan siap ya segala apapun yang setidaknya kita bisa berkontribusi untuk yayasan ya kita coba ya. Dari mulai waktu itu guru seni budaya masuk ke Al-Hasanah, dan ada peluang untuk di pembina OSIS juga dicoba belajar. Ada peluang juga untuk di kesiswaan juga alhamdulillah. Setelah itu 4 tahun kemudian kurikulum ya, 4 tahun kemudian ya alhamdulillah mungkin pada saat ini saya berada di amanat kepala sekolah ya. Ini Pak ada yang unik nih. Ya. Ini Bapak itu jurusan apa gitu? Ya. Itu dari seni budaya gitu nih Pak. Sebenarnya background dari dulu sekolah itu dari apa gitu Pak? Backgroundnya sebenarnya ya diawali dengan multitalentan itu tadi. Ya jadi kebetulan mungkin saya MI ya, dari mulai Madrasah Ibtidaiyah ya, yang ada di Cimuncang Margahayu, Nurul Iman. Setelah lulus, nggak tahu kenapa saya mungkin punya niatan pengen ke Gontor gitu, ke Darussalam gitu kan. Jadi Pak, Gontor itu ya bukan sekolah-sekolah biasa, sudah besar ya Pak. Alhamdulillah, meskipun mungkin sedikit tantangan juga dan aneh juga ketika saya bilang, orang tua nanya kemana dilanjutkan, gitu. Pengen ke Gontor, meskipun saya nggak tahu Gontor itu di mana ataupun gimana. Yang tahu itu Gontor adalah ada bahasa Arab, ada bahasa Inggrisnya ya. Saya coba. Nah, setelah lulus tidak ikut perpisahan waktu itu. Kenapa itu Pak? Karena di Gontor itu tesnya itu di bulan Syawal. Di bulan Jadi Syawal. yang ketika waktu itu belum perpisahan. Setelah ujian sudah, perpisahan belum, saya berangkat langsung ke Jawa Timur, tepatnya di Madiun, Ponorogo. Di sana ada pondok pesantren modern Darussalam.
di sana. Itu Pak pas masuk pertama Gontor itu gimana gitu Pak rasanya, sensasinya gitu? Sebenarnya ada proses di sana. Ke Gontor itu tidak langsung saya masuk karena pas ke sana pun sudah tutup ya. Oh iya. Jadi saya dimasukkan dulu ke Arisalah. Oh Arisalah. Arisalah Selahung Ponorogo 1 tahun. Nah 1 tahun di Arisalah saya ikut tes, alhamdulillah masuk. Ya. Dan ikut tes lagi ya masuk langsung kelas 2. Kalau dikatakan di sini langsung tidak kelas 1 karena kelas 1-nya di Arisalah, ikut tes lagi. Nah, masuk ke Gontor itu di kelas 2-nya kan. Berarti Bapak background-nya adalah PAI ya. Nah, untuk background-nya ya akhirnya di Kuliatul Muallimin Al Islamiyah di Gontor itu pas pulang ke ini ya kebetulan waktu itu saya menempuh ijazah, yaitu ijazah sanawiyah dan ijazah aliyah. Di mana itu di Awi Pari. Bahrul Ulum. Jadi Bahrul Ulum ya. Ya Bahrul Ulum di Bahrul Ulum, MTs Bahrul Ulum dan mannya di Awi Pari. Dan untuk S1-nya di Cipasung. Dan alhamdulillah dapat beasiswa yayasan. S2-nya di Darussalam, tapi Darussalam Ciamis. Oh iya Ciamis. Jadi Bapak ini benar-benar perjalanannya cukup ya, jadi beasiswa gitu kan, ini motivasi juga ya Pak buat saya yang lagi kuliah gitu. Bagus sekali dari perjalanan hidupnya. Nah mungkin Pak di saat posisi sekarang ya kepala sekolah ini kita akan membahas mengenai pandemi ya COVID-19 gitu. Ini apa sih yang Bapak risaukan gitu ya menjadi kepala sekolah? Apakah anak-anak itu takut ketika kita sekolah tidak ada murid gitu? Jadi bagaimana sih sasaran utama gitu supaya anak-anak itu masuk di masa pandemi ini gitu supaya sebenarnya atas nama kepala sekolah ataupun saya di kepala sekolah SMK Plus Alasana sama yakin galaunya itu ataupun istilahnya ada hal yang bingung di kepala sekolah lain khusus di baik itu negeri dan swasta dengan adanya kebijakan yang tentunya ketika di masyarakat kebijakan itu bisa diterima tidak di masyarakat. Tapi yang sebelum kesana saya mungkin menyampaikan bahwasanya pandemi sedunia mungkin kita ngalaminya dengan adanya COVID-19 khususnya di SMK Plus Alasana mengharapkan bahwasanya saya setuju dengan jargon MPLS kemarin, produktif di masa pandemi. Nah, bagaimana mensiasatinya dengan tidak melanggar kebijakan pemerintah, dinas pendidikan, tapi khusus sekarang di Jawa Barat, bagaimana kita memberikan strateginya. Bingungnya ketika kebijakan itu tidak sesuai dengan harapan orang tua ataupun masyarakat. Karena alhamdulillah menurut Satgas Covid kecamatan di khususnya di wilayah Gunung Tanjung gitu ya. Sudah ada Satgas Covid juga ya Pak di Alasana. Alhamdulillah di Alasana juga dengan adanya Satgas Covid di Alasana membentuk Satgas Covid. Ya alhamdulillah kalau dilihat dari sisi wilayahnya di Gunung Tanjung belum ada. Mudah-mudahan tidak akan ada yang terpapar. Makanya kalau wilayah Gunung Tanjung ya bisa dikatakan zona hijau per wilayah Gunung Tanjung mungkin sesuai dengan statement Pak Camatnya, pemerintahnya. Tapi kita juga tidak menutup kemungkinan karena kita dilihat dari Satgas Covid di provinsi akhirnya Tasikmalaya ataupun Kabupaten Tasikmalaya jadi zona kuning. Nah, di sana dilemanya apakah sekolah itu KBM berjalan ataupun tidak. Kalaupun tidak, karena ada kebijakan itu, bagaimana mensiasatinya supaya KBM tetap berjalan, baik daring ataupun luring dengan berbagai kendala. Ini Pak ada ini Pak yang paling penting gini. Kita kan sebenarnya dilema itu gini Pak.
ketika sekolah ya pemerintah tidak membolehkan untuk sekolah gitu ya. Misalnya kita harus daring dan luring. Tapi kenapa gitu Pak? Seperti wisata dan mall itu buka gitu ya. Mungkin ada statement khusus ya Pak. Jadi kalau sekolah kenapa tidak boleh? Kalau apakah ini adalah politik gitu atau ekonomi gimana? Kalau menurut saya itu mungkin sudah dikaji, sudah dianalisis, sudah dipertimbangkan matang oleh pemerintah. Ketika kita positive thinking terhadap pemerintah, mungkin itu kebijakan yang sudah matang dan akhirnya sekolah sampai saat ini belum siap untuk dibuka dengan alasan kesehatannya harus dijaga. Tapi dilemanya karena ini statement universal ataupun statement untuk semua pendidikan, akhirnya ada beberapa PR-nya buat kepala sekolah khususnya yang berada di dianggap zona hijau di wilayahnya itu yang tidak terpapar, hanya merasa bingung. Di sisi lain ada orang tua yang mengharapkan untuk masuk sekolah untuk tetap muka, tapi di sisi lain dengan kebijakan itu akan berusaha. Jadi kalau menurut saya kenapa itu dibuka mall, dibuka pasar dan sebagainya, ya mungkin untuk menstabilkan perekonomian di lingkungan ataupun di masyarakat supaya ekonomi tidak turun turun. Meskipun dilemanya yang namanya juga anak-anak, mungkin bentuk sayangnya pemerintah terhadap anak karena anak juga mungkin orang tuanya pemerintah, sebagiannya sayang takutnya terpapar, udah jangan dulu sekolahnya. Tapi di sisi lain orang tuanya sendiri pun yang di rumah, ini kapan sekolah mau gitu ya Pak. Makanya di sana harus ada komunikasi yang maksimal antara sekolah dan orang tua dan kemana rekayasa pendidikan di zaman pandemi ini mau seperti apa. Malah adik saya gitu Pak, kenapa nih liburnya panjang gitu kan, masuk SD masih bertanya-tanya gitu. Ya seperti itu. Jadi kalau menurut saya mah di kebijakan ini di sanalah tantangan buat kepala sekolah ataupun sivitas akademik, dari kepala sekolah, dari PUK, dari guru sampai ke tenaga kependidikan, bersinergi dengan komite, bersinergi dengan orang tua, bersinergi dengan instansi pemerintah, bagaimana menciptakan rekayasa pendidikan di masa pandemi ini tanpa menyalahi aturan yang diberikan oleh pemerintah. Lalu ini Pak, itu kan Pak Ai itu baru ya jadi kepala sekolah dan apakah menjadi tantangan khusus gitu Pak? Jadi kan ini baru udah ada COVID nih, harusnya kan pasti Pak Ai lah punya program-program banyak gitu. Jadi buat anak-anak, buat tenaga pendidik. Nah tantangannya apa sih yang sekarang berjalan gitu, yang ada di pundak Pak itu apa gitu untuk COVID gitu? Baik, betul, kebetulan saya juga masih belajar dan baru diberikan kepercayaan oleh yayasan tahun kemarin, mungkin diinikan dengan penguatan kepala sekolah dengan SK yayasan. Ya, tantangannya bagi pemula bagi pemula di pemain awal ya. Di kepala sekolah, untuk kepala sekolah mungkin pemula, tapi untuk di SMK Al-Hasanah mungkin pemula juga, pemain muka lama. Jadi pemula itu pemain muka lama. Pemain muka lama di SMK Al-Hasanahnya, kalau di kepala sekolahnya pemula. Jadi masih perlu bimbingan dari Bapak pengawas, bimbingan dari dinas, dari Bapak KCD, bimbingan dari ketua yayasan, bagaimana mensiasati di masa pandemi ini. Tapi kalau menurut saya selama ada kerjasama, selama ada komunikasi, selama bersinergi dengan yayasan, dengan orang tua, dengan KCD, dengan para rekan guru, pembina pengawas, yang tadinya berat mungkin karena berjamaah, sesuai dengan jiwa Al-Hasanah. Apa Pak jargonnya Pak? Jujur, amanah, istiqomah, berjamaah. Nah itu ya, jujur, amanah, istiqomah, berjamaah. Itulah jiwa Al-Hasanah, akhirnya menjadi ringan, menjadi mudah, dan tantangan di masa pandemi ada beberapa yang seharusnya
terjadi ataupun yang seharusnya bergulir tapi dipending, dipending dulu karena ada pandemi. Kayak nikah ya Pak. Ya, kan seperti itu, dipending dulu gitu kan. Tapi ke program sekolah yang salah satu contoh misalkan MPLS, kita akan sudah memaksimalkan nih mau menyambut siswa baru yang alhamdulillah tahun ini masih diberi kepercayaan oleh masyarakat datang ke Alasana. Alhamdulillah banyak. Meskipun kalau dilihat dari target masih perlu ditingkatkan, tapi dengan seperti itu alhamdulillah kita patut bersyukur. Nah, sebenarnya pengen lebih meriah, lebih gebiar, lebih betul-betul mengena apa output dari MPLS itu. Tapi dengan keterbatasan ini ya akhirnya ada beberapa program yang kita coba skip dengan pending dan sebagainya. Soalnya MPLS kita itu ya Pak selalu berbeda ya dari yang lain. Kita punya ciri khas gitu kan. Insya Allah saya yakin karena di setiap sekolah punya tes, punya rasa masing-masing dan punya gaya, punya karakter masing-masing. Ya kebetulan ya di Alasana ya kita kuatkan karakter yang ada khususnya ke Al-Hasanahnya seperti apa. Ya akhirnya ketika nanti belajar selama 3 tahun di Al-Hasanah sudah menikmati, sudah siap berjalan kan gitu. Ini Pak ada statement lagi nih Pak. Ini mungkin dilema ya bagi anak-anak, terutama kita kan udah kemarin mengeluarkan ya online ya, wisuda online alumni itu. Anak-anak kan sering dibilang itu angkatan Covid gitu, Covid-19. Statement Bapak itu ya seperti apa gitu? Apakah statement itu emang benar atau salah gitu? Kalau dilihat dari statement itu, wah alumni sekarang, alumni Covid gitu COVID, kan, angkatan Covid dan lain sebagainya. Gak UN ya Pak? Gak UN. Ada saya yakin ada hikmah di balik itu gitu kan, ada. Salah satunya betul ketika Covid UN tidak ada, terus dipertanyakan di mana tolak ukur untuk pencapaian dalam segi akademiknya kan sebagainya 3 tahun gitu kan, seperti itu. Nah, cuman saya pernah bilang di waktu wisuda juga ke anak-anak yang alumni Alasana bahwasannya justru kalian lulusnya itu dengan siap hidupnya di masa pandemi. Itulah sebuah kelulusan kalian dari SMK Al-Hasanah. Jadi ketika mereka bebannya lulus, mereka harus ada lagi Covid gitu ya. Ada Covid. Nah, dengan sabarnya, dengan tawakalnya, dengan ikhlasnya belajar di waktu Covid, nah di sanalah sebuah kelulusan yang hakiki maksudnya, ataupun yang sesungguhnya gitu lulus kan. Itu jadi mereka punya, ketika kita Covid kita harus benar-benar ya Pak lulus ya, gitu, untuk siap hidup di masa pandemi dan siap bekerja ataupun siap berkarya di masa pandemi. Soalnya kan kerja juga susah ya Pak. Ya, kerja juga susah, tapi dalam tanda kutip bagi yang tidak produktif. Iya, yang tidak produktif kan, itu gitu maksudnya. Ya, untuk yang produktif bukan dia yang mencari pekerjaan saya pikir, tapi pekerjaan yang akan menawarkannya. Nah, seperti itu. Nah, makanya kata kuncinya bisa nggak kita berjuang, bekerja keras dengan etos kerja yang tinggi untuk produktif dan untuk berkarya. Nah, seperti itu. Ini Pak, terasa nggak kepribadian Bapak, terutama kan Bapak udah berkeluarga ya, udah 2 ya Pak, tiga ya. Jadi Pak ini udah punya anak 3 gitu. Terasa gak dari mulai ekonomi, mulai keseharian lah gitu, Covid ini berapa persen gitu terasanya? Ya sangat luar biasa ya kalau dengan adanya Covid itu, kalau seandainya kita melihat di kehidupan ataupun misalkan untuk kita bagaimana mensiasati, bagaimana kita bisa mengolah penghasilan ya rezeki, salah satunya penghasilan dari SMK ataupun khususnya saya kebetulan saya honorer gitu kan, ataupun PNS pegawai. Nah, Haji Saleh. Jadi PNS itu di kita pegawainya Haji Saleh. Almarhum ya kan gitu. Jokes ini Pak I, jokesnya yang pada lucu-lucu nih. Dan gitu. Jadi kebetulan saya juga PNS ya. Jadi ya yang namanya honor itu ya
ya kita menikmati dan bersyukuri saja. Nah, tapi dampaknya terasa juga gitu kan, terasa juga dengan adanya COVID ya, dengan adanya perekonomian. Makanya saya juga merasa berpikir tuh bagaimana caranya supaya warga SMK Alasana berkreasi gitu ya, dan setidaknya mungkin honorarium makanya yang ya di SMK Alasana ya, mudah-mudahan meskipun belum bisa maksimal tapi mudah-mudahan bisa stabil gitu. Tapi alhamdulillah rezeki semuanya honorarium di SMK Alasana aman terkendali. Dan ini Pak, ini ada yang unik dari seorang Pak Ai ini di Alasana, beliau yang menciptakan event besar, ekspresi ya Pak. Ini Pak Ai ini sebagai orang organisasi, kalau saya lihat Pak, bagaimana sih Bapak bisa mengolah sebuah organisasi sehingga bisa terkendali gitu dan bisa sukses. Ini Pak Ai ini pertama pramuka, terus dia kesiswaan pernah bagus gitu dan mengadakan acara besar sebesar ekspresi gitu sampai 1.500 orang lebih ada di sekolah gitu se-Jawa Barat. Itu gimana nih Pak tipsnya gitu? Baik, awalnya ekspresi itu ekspos prestasi dan kreativitas siswa, gitu. Berawal dari keinginan dari OSIS untuk membuat event. Nah, tipsnya apa? Ya kerjasama, berjamaah. Kayak jargon tadi berjamaah. Tipsnya berjamaah dan tentunya memaksimalkan proses. Memaksimalkan proses. Dan kenapa bisa langsung boom ataupun rutin gitu, sampai saat ini ya, layanan prima untuk para peserta ya, dan juga kepercayaan di peserta untuk panitia, dan panitia memaksimalkan kepercayaan itu dengan sebuah layanan. Salah satunya mungkin yang namanya event itu, apalagi jadi wasit ataupun harus panitia betul-betul gitu ya, panitia itu wasitnya kalau di sepak bola gitu kan, akhirnya harus betul-betul profesional, tidak berat sebelah, sesuai dengan tupoksinya si panitia tersebut. Tapi alhamdulillah dengan maksimalnya itu layanan, peserta mungkin semakin setiap tahunnya ya bertambah dan bertambah. Begitu juga sponsor. Iya, sponsor. Dan itu Pak, itu tidak hanya di ekspresi ya Pak, di kegiatan-kegiatan seperti sekolah ataupun acara-acara sekolah, dan itu membantu gitu Pak ya. Iya. Untuk layanan gitu. Ya sebenarnya yang mungkin yang baru tahu apa itu ekspresi, ekspresi itu kan ekspos prestasi dan kreativitas siswa yang di dalamnya ada lomba-lomba, di dalamnya ada yang saya mau ekspos ini nih band saya, itu bisa diekspresi kan. Gitu. Saya mau ekspos jajanan makanan saya, itu bisa di stand ekspresi ini, kan, ada ya sana. Gitu. Gak tahu nih Pak COVID. Nah, mudah-mudahan ekspresi siap dilaksanakan ketika nanti COVID-nya sudah kabur, sudah nggak ada. Karena ekspresi dilaksanakan di semester genap ya biasanya, di bulan Februari seperti itu. Mungkin kita satu lagi ya Pak, ini kan tadi kita sudah bahas mengenai COVID, biografi Bapak juga semua ya. Pembelajaran strategi Alasana yang sekarang diterapkan kepada anak itu seperti apa gitu Pak? Pembelajaran, gaya belajar di masa pandemi ini gitu. Supaya kan nanti sekolah-sekolah lain mungkin ada referensi gitu. Oh iya. Mungkin setelah saya berkonsultasi dengan Bapak Pengawas, berkonsultasi dengan kedinasan, dengan konsultasi dengan Pak Camat, instansi setempat, akhirnya dari yayasan dan juga dari sekolah kita menyimpulkan bahwasannya di SMK Alasana pembelajaran sesuai dengan yang dianjurkan oleh pemerintah, yaitu melewat daring dan luring. Adapun rekayasanya yang Alasana terapkan dengan adanya daring itu, adanya pantauan dari tim IT, tim IT SMK Alasana, bagaimana
si daring itu tercapai dengan menggunakan ya kita masih di Google Classroom ya, menggunakan Google Classroom dan juga Zoom bisa ya, dengan Zoom juga bisa. Nah, memaksimalkan dulu kesiapan gurunya nih. Di awal tahun kemarin sudah kita trainingkan, kalau siap sepakat dan digulirkanlah daring dengan berbagai keterbatasannya. Nah, peluang keterbatasan itu kita jadikan evaluasi untuk lebih memaksimalkan. Ketika tidak bisa disentuh oleh daring, kita sentuh memakai luring. Luar jaringan. Kalaupun daring dan luring belum tersentuh juga, kita juga berkolaborasi dengan orang tua, berkolaborasi dengan siswanya. Kita bikinlah semacam klaster, kelompok, klaster. Ya, kita sistem klaster wilayah A, wilayah misalkan Salopa, wilayah Cikatomas, wilayah Manunjaya, Gunung Tanjung, di mana titik klasternya nanti guru berkumpul di sana, siswa dan guru yang akan mengunjungi siswanya. Itu salah satu rekayasa atau strategi untuk mensiasati sentuhan-sentuhan siswa dengan kendalanya di daring. Salah satunya kuota, salah satunya perangkat. Anak tidak semua punya Android gitu ya. Tidak semua punya Android, tidak semuanya punya kuota, tapi buat anak-anak SMK Laksana khususnya tidak perlu khawatir untuk ini ada statement khusus nih. Perlu untuk anak-anak Laksana khususnya tidak perlu khawatir dengan ajaran daring, karena tidak hanya di daring saja kita belajar, ada luringnya, dan tidak perlu khawatir juga, nanti tinggal gabung saja di kelompok belajar ataupun di klaster itu. Jadi ketika menurut orang-orang ini enggak sekolah karena Covid, kita mah sekolah gitu ya, tapi dengan daring dan luring tersebut. Dalam tanda kutip sekolahnya itu sesuai dengan anjuran pemerintah, tidak tatap muka. Tetap sekolah dengan sistem itu, Adapun kalau misalkan anggap saja pemerintah membolehkan, hati-hati nih, jangan salah paham. Anggap ini 2 bulan kemudian misalkan pemerintah boleh ke sekolah, boleh tatap muka, Al-Hasanah sudah siap. Benar. Dari awal Juni, dari Juni pun kami sudah mempersiapkan protokol kesehatannya. Bisa dilihat ya di sini di atas ya fasilitas nanti. Ada video ya. Jadi ada alat cuci tangannya, terus hand sanitizer, desinfektan, dan juga termogan, dan juga ada facialnya dan lain sebagainya. Itu sudah siap. Bahkan Satgas Covid sudah dibentuk dan sudah berkolaborasi dengan kecamatan. Jadi sekali lagi mau daring Al-Hasanah, anak-anak sudah harus siap. Luring, anak-anak Al-Hasanah, guru-guru Al-Hasanah sudah harus siap. Dan kemungkinan ketika pemerintah membolehkan pun dengan Satgas Covid sudah siap. Karena gini Pak ya, kalau kita mah, kalau yang lain yang dimaksud new normal itu, kalau yang lain udah normal, padahal kita mah pembiasaan baru gitu ya Pak. Nah, statement new normal itu ada pemahaman yang gagal paham misalkan, ataupun new normal di sini kembalinya ke pembiasaan, bukan kembalinya, masuknya ke pembiasaan baru. Jadi pakai masker, pakai hand sanitizer, terus PHBS-nya juga ditingkatkan, pola hidup sehatnya juga kita tingkatkan. Nah, itu mungkin salah satu dari new normal tersebut. Jadi ketika Covid itu tidak hanya sebagai penyiksaan, tapi ada hal yang baru yang harus kita terapkan gitu. Betul, karena yang namanya new normal berarti itu larinya ke budaya baru, ke karakter baru. Kita sepakati bahwasanya untuk merubah karakter itu, kalau di Al-Hasanah mungkin ada dipaksa, bisa, biasa, budaya. Jadi ada 4 tahapan menjadi kebudayaan, bahkan bisa menjadi peradaban. Nah, karena ini baru, karena ini karakter, memunculkan karakter baru. Nah, ketika siswanya belum naik level, ya ada paksaan dan ada keharusan wajib memakai masker. Kan gitu kan. Nah, mudah-mudahan dengan itu
ketika ke masyarakat, kedai ini sudah tidak tabu lagi bicara mengenai masker itu seperti apa, kenapa sekarang harus cuci tangan dan sebagainya. Itu kita udah persiapkan ya, udah persiapkan edukasi, ya. Alat-alat gitu. Meskipun kita yakini dan kita pahami virus ini masih ada, tapi tidak perlu untuk panik juga, tapi waspada harus misalkan seperti itu. Karena kan si virus ini kita tidak tahu cara menyebarnya gitu kan ya Pak. Dan ini juga Pak nih, ini banyak sekali di media ya yang sekarang kita kan kata pemerintah jangan panik, tapi medianya juga itu tiap hari ngabarin corona gitu Pak. Apa gitu pendapat Bapak kepada media-media tersebut gitu? Jadi kita gimana gitu? Nah, itu konsumsinya ke yang mana? Kalau untuk berita tersebut dikonsumsi ke akademisi ataupun dari menengah ke atas, itu mungkin menjadikan edukasi, sebagai edukasi, menjadikan berliterasi. Adapun hasilnya dikembalikan lagi ke orang tersebut menyikapinya mau kemana. Tapi bahayanya ketika diterima oleh peserta didik yang belum siap untuk mencerna informasi tersebut, ataupun masyarakat yang tidak detail mencerna informasi tersebut, akhirnya menjadikan statement, akhirnya menjadikan kepanikan, akhirnya yaitu kalau udah panik kan Pak ya. Di sana bahayanya, bukan coronanya tapi yang ketika bahaya, panik gitu. Tapi paniknya mungkin seperti itu. Kita batuk disangka corona, meninggal gitu kan. Jadi itu sebenarnya untuk masyarakat yang tentunya berliterasinya mungkin sebatas 1-2 ini referensinya mungkin belum jelas, akhirnya menjadi bingung dan panik kan seperti itu. Padahal harusnya literasi itu banyak ya Pak. Jadi ketika pas ada berita kita jangan langsung menangkap gitu ya Pak. Makanya tidak heran ketika menyikapi corona ada beberapa golongan yang menyikapinya beda-beda. Ada yang nggak peduli, ya udahlah naon atau corona mah aman. Ada kan, ada yang juga sok dengan adanya corona, ataupun ada yang pertengahan gitu kan, menyakui moderat mungkin ya, ataupun mengakui corona itu ada, tapi kita juga tidak panik. Tidak panik. Jadi harus udah aja kita sesuai peraturan gitu ya Pak. Sesuai peraturan Covid gitu. Ya bahkan kita perlu diyakini bahwasanya corona itu pasti ada penciptanya gitu kan. Ya maksud kalau saya ada teori-teori kan Pak. Kan gitu. Tapi maksud saya bukan yang corona itu sengaja diciptakan ataupun ada sendiri. Tapi justru saya mungkin dari balik itu semua ayah menciptakan ataupun ayah sendiri itu ada yang lebih nya lagi, yaitu Allah Subhanahu wa taala mungkin kode-kodan udah seperti ini. Cuman ya lagi-lagi kita sebagai manusia ataupun harus mengambil hikmah hikmah dan selalu memaknainya itu mudah-mudahan bisa bijak dan belajar buat kita semuanya bagaimana nih menyikapinya seperti itu. Ini kan banyak ya Pak, ketika corona jadi malas-malesan gitu ya, jadi tidak bermanfaat. Makanya kita benar-benar harus menggali potensi itu ketika kita tidak bisa bekerja keluar, bagaimana di rumah untuk produktif gitu kan Pak ya. Ya itu juga yang dikhawatirkan oleh sekolah itu salah satunya bagaimana strategi pembelajaran di masa corona ini. Kalau didiamkan, kita evaluasi yang kemarin sebelum di semester ganjil, yaitu di bulan Mei ya, April Mei Juni itu kan di los. Jadi daring semuanya 3 bulan tidak ke sekolah 3 bulan tidak ada ini, hanya monitornya lewat ini karena waktu itu belum ada kebijakan khusus misalkan gitu. Akhirnya ya kita telepon-teleponan kan gitu. Tapi riskan sekolah juga pengen mengecek
pengen mendidik, mengarahkan siswanya aman tidak, sudah paham nggak corona itu apa, sudah paham nggak bagaimana mensiasatinya kan? Kita kan pertama daring nggak langsung materi ya Pak, jadi kopi dulu seperti apa, dan diberikan pemahaman. Jangan nggak sekolah, ini anak malah main. Tapi gitu. Ya di lapangannya dilemanya kayak gitu, sekolah tidak, tapi malah main. Tapi janjian di salah satu tempat pariwisata, misalkan gitu. Di sana ngumpulnya kan itu kan jadi ironi juga, ke sekolah tidak masuk karena kebijakannya seperti itu, sementara alasan anak-anak jangankan di tempat wisata gitu kan, di daerahnya sendiri pun kalau saya lihat sekarang sudah mulai bebas gitu, ya betul. Udah banyak orang berkerumun gitu ya Pak. Ya, jadi pertanyaan saya tuh nanti ketika ke sekolah dengan diwajibkannya itu memakai protokol kesehatan, setelah keluar di sekolah diharapkan menjadi duta. SMK Lasana, siswa SMK Lasana menjadi duta di masyarakatnya dengan kewaspadaan, dengan kehati-hatian adanya pandemi Covid ini. Menjadi contoh, menjadi model, role model buat adik-adiknya, buat keluarganya. Bahkan mungkin bisa menjadi satgas Covid di rumahnya gitu kan. Bener. Ada orang tuanya yang habis berantau di zona merah, mungkin nggak boleh masuk. Nggak boleh masuk, atau Pak dulu. Ini harus seperti ini Pak, mohon dan sebagainya. Kalau aman ya alhamdulillah, kan kita jaga-jaga. Karena edukasi juga penting ya sebenarnya Pak, paling penting gitu. Ini kan kita yang dikatakan Pak Camat waktu pembukaan MPLS daring di SMK Lasana, bahwasanya ternyata si Covid itu sayangnya bukan segede maung gitu. Kecil ya Pak, udah kelihatan gitu. Kalau segede maung mungkin tahu di mana banyak maungnya ya tidak akan kesana. Hindari karena mungkin tantangannya ataupun PR-nya tidak diketahui, ya semua orang semua lokasi, semua ini harus patut kita diwaspadai, hati-hati. Jadi itu ya Pak. Oke, mungkin kita sampai sini gitu ya Pak. Oke, dan kita ada pertanyaan khusus nih. Ini kan podcast pertama ya untuk Tekno ya, masih belajar gitu. Tadi kan kita bicaranya juga masih biasa gitu Pak. Ada gak masukan ke nantinya atau siapa saja yang nanti harus kita expose di sini? Ya, kebetulan saya merasa bangga dan merasa senang. Terima kasih buat Tekno Alasana dengan adanya program baru lagi Tekno Alasana di namanya Podcast. Dan silahkan, ini awal dari podcast yang nanti akan kita garap ataupun akan Tekno garap. Saya merasa bangga dan mendukung sekali, karena ini bagian dari pembinaan karakter, bagian dari pengayaan untuk menstimulus siswa-siswa SMK Lasana yang senang ke broadcast, yang senang ke public speaking, yang senang ke desain grafis, yang senang blogger dan lain sebagainya. Silahkan bisa dieksplor, diekspos di kegiatan ini. Sekarang makan kebutuhan ya Pak. Sekarang udah kebutuhan. Bahkan saya ajak khususnya warga Al-Hasanah untuk stay tune terus ketika ada podcast yang baru, dan mudah-mudahan nanti akan lebih mengedukasi lagi podcast yang selanjutnya untuk warga Al-Hasanah, tapi umumnya mungkin buat masyarakat di Indonesia, ataupun mudah-mudahan bisa mendunia, amin kan. Mungkin gitu. Kita bukan yang pertama ya, kita benar-benar mau emang kita pendidikan di sekolah gitu. Bahkan kalau Mas Dedi ya mungkin Dedi Corbuzier nanti udah di bidang mendunia gitu kan, ada artis. Jadi kita ingin benar-benar di sekolah. Oke, itu bagus, dan tentunya harus juga kita untuk menjadikan varian buat penikmat YouTube gitu kan, ataupun varian buat penikmat konsumen. Oh, ini ada nih yang ngobrol bareng, ngopi bareng. Mungkin nanti di sini kopi Pak. Mohon maaf Pak, ini belum ada kopinya. Ini kopi. Bahkan silakan nanti bisa
kita agendakan. Saya juga mungkin bisa ngobrol barengnya tidak satu, dua dan sebagainya kan ya. Tapi yang jelas mungkin intinya perkembangan di dunia sekarang, alhamdulillah dengan adanya Tekno Alasana, Alasana bisa mengikuti dan bisa mencontoh seperti podcast yang lainnya ya. Wis referensi mungkin Deddy Corbuzier ya. Panutan. Oke. Mudah-mudahan dilihat nih insya Allah. Amin. Mudah-mudahan. Kita di dunia pendidikan lagi seperti mau bahas Deddy. Iya kan seperti itu. Ya. Ya mungkin harapannya ya mudah-mudahan tidak hanya satu item ini saja mungkin yang berkaitan dengan dunia pendidikan, bahkan mudah-mudahan kalau ada waktu luang dari Pak KCD Pak Abur selamat Pak Abur nih tonton Pak Abur selamat bergabung ya Pak Yadi pengawas pembinaannya juga silahkan selamat bergabung dan mudah-mudahan nanti bisa ikut ngopi bareng juga kan gitu kan. Pak Camat juga insya Allah nanti kita undang dan kita coba di yayasan juga yayasan ya Pak juga kalau nanti ada jadwalnya kita jadwalkan. Dan bagi masyarakat kalau ada apa yang perlu di expose boleh ya kan. Ataupun mungkin kalau masyarakat juga ada pengen tema-tema yang up to date ataupun ini bisa mungkin nanti sesuai dengan request dari masyarakat ya, seperti itu. Itu aja kita ya Pak. Ya. Hatur nuhun ya, Pak. Siap. Sudah ini Pak ini paling banget gitu kan ke kita mensupport gitu. Ya. Amin ya. Mudah-mudahan. Oke, kita tutup aja. Podcast Alasana, hayu ngobrol. Oke, satu lagi mungkin Pak. Iya. Podcast Alasana, hayu ngobrol. Oke. Ya, terima kasih. Ya. Oke. Foto dulu mungkin ya Pak. Ya boleh. El, foto dulu El.